Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Umul Azizia, NIM 2024 10 10 10 12. Saya dari kelas pemrograman berorientasi objek B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram, di mana kelas diagram ini mengimplementasikan relasi agregasi dan juga relasi komposisi. Nah, sebelumnya, sebelum menjelaskan kelas diagram, saya akan menjelaskan apa itu relasi agregasi dan juga apa itu relasi komposisi. Nah, relasi agregasi itu adalah relasi yang menghubungkan antar dua kelas, di mana suatu objek tersusun atas objek lain, dan relasinya itu bersifat lemah. Kemudian, suatu kelas penyusun itu bisa disusun tanpa harus ada objek agregatnya gitu. Contohnya adalah di sini ada relasi antara toko buku dan karyawan. Ini relasinya agregasi gitu. Kelas karyawan itu bisa dibuat meskipun tanpa kelas toko buku seperti itu. Dan ketika kelas toko buku ini dihancurkan, kelas karyawan ini masih tetap bisa eksis seperti itu. Di sini kelas karyawan itu punya atribut jenis kelamin dan juga nama dengan tipe datanya string. Terus ada metode get dan set untuk setiap atributnya. Kemudian di sini di toko buku itu ada atribut seperti alamat, daftar karyawan, nama toko, dan juga di sini ada transaksi. Terus ada metode add karyawan, kemudian get alamat string, get nama toko string, set alamat string, dan juga set nama toko string. Nah, kemudian yang relasi kedua, itu ada suatu relasi komposisi. Nah, contohnya di sini, itu relasi antara transaksi dan toko buku. Ini relasinya adalah relasi komposisi. Kenapa disebut relasi komposisi? Karena relasi komposisi itu merupakan suatu relasi antar dua kelas, di mana sebuah objek tersusun atas objek yang lain, dan relasinya itu bersifat kuat. Beda dengan agregasi, kalau komposisi ini relasinya bersifat kuat, dan objek penyusun itu tidak bisa disusun kalau nggak ada objek kompositnya gitu. Jadi kelas transaksi ini nggak bisa dibuat kalau nggak ada kelas toko buku seperti itu. Kemudian ketika kelas toko buku ini dihancurkan, kelas transaksi ini juga ikut hancur seperti itu. Nah, beda dengan yang relasi agregasi tadi. Kemudian di sini transaksi itu punya atribut daftar buku, daftar customer, kemudian metode pembayaran dan tanggal transaksi. Dan metodenya ada add buku, add customer, get metode pembayaran, get tanggal transaksi, set metode pembayaran, dan set tanggal transaksi. Nah, relasi antara transaksi dan buku dan juga relasi antara transaksi dan customer di sini tuh relasinya agregasi tuh. Soalnya kenapa pakai agregasi bukan komposisi? Soalnya kelas customer itu tetap bisa eksis meskipun kelas transaksi itu dihancurkan. Begitu juga dengan kelas buku. Kelas buku ini juga bisa tetap eksis meskipun kelas transaksi itu dihancurkan. Kemudian di sini kelas buku itu punya atribut genre, harga, judul, pengarang. Itu tipe datanya string. Kalau harga itu tipe datanya long. Nah, di sini itu ada atribut juga isi buku dan sampul. Nah, kenapa di sini ada atribut itu? Soalnya buku ini punya relasi sama isi buku dan juga sampul. Relasinya itu komposisi. Kenapa pakai relasi komposisi? Soalnya kelas isi buku itu tidak dapat dibuat kalau kelas buku itu nggak ada gitu. Sama juga dengan yang sampul seperti itu. Ketika kelas buku itu dihancurkan, kelas isi buku ataupun kelas sampul ini juga ikut
hancur seperti itu. Nah, isi buku ini ada atributnya jumlah halaman dan juga topik pembahasan. Tipe datanya string. Kemudian ada metode get jumlah halaman, get topik pembahasan, set jumlah halaman, dan set topik pembahasan. Kemudian ada metode juga isi buku dengan parameter string. Untuk yang sampul itu atributnya ukuran dan warna. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai implementasi pada kelas diagram dengan relasi agregasi dan juga komposisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.